Oke, kemudian kita akan membahas sekarang apa sih kanal informasi ya. Jadi kalau suatu sumber informasi itu biasanya terdiri dari simbol A1, A2, maka probabilitas. Di sini kita akan membahas seberapa efektif ya sebuah informasi yang melewati sebuah kanal tertentu. Yang perlu diingat bahwa informasi yang dikirimkan itu pasti berupa simbol-simbol A1, A2, A3, A1, A2, A3 sampai dengan AC gitu ya. Kemudian masing-masing simbol ini mempunyai probabilitas. Probabilitas banyaknya kemunculan dari setiap simbol. Maka kalau informasi itu kita nyatakan dengan bentuk A dan Z, ya, A itu adalah simbolnya dan Z itu adalah probabilitasnya, maka kita bisa menghitung rata-rata berapa sih banyaknya informasi rata-rata yang dikandung oleh simbol tersebut. Ya. Jadi dirumuskan di sini dengan menggunakan rata-rata informasi yaitu min K. Jadi K itu adalah banyaknya simbol, probabilitasnya dikalikan log probabilitas. Ini probabilitas dikalikan log probabilitas. Selanjutnya kita juga bisa menghitung average information per simbol. Kalau ini tadi untuk simbol yang ke berapa, nah ini untuk masing-masing per simbolnya itu bisa kita hitung seperti ini. Ya. HZ ini itu disebut sebagai tingkat ketidakpastian atau entropi dari sebuah informasi, uncertainty. Jadi jika HK-nya 0 berarti dia tidak ada ketidakpastian, jadi artinya pasti. Oke, jadi dari information source, kemudian melalui kanal ya, kemudian information yang diberikan user. Ini adalah model dari information kanal ya, di mana sumber informasi yang dari sumbernya itu akan melalui kanal sehingga diterima oleh user sebagai information user. Nah, masukan input ke kanal transmisi merupakan variabel acak atau diskrit dengan masing-masingnya A1 sampai dengan AZ dan Z-nya itu tadi ya probabilitas. Maka masukan dari kanal transmisi ke penerima ini juga akan menghasilkan berupa variabel acak diskrit. Contohnya adalah BV ya. Misalkan ini AZ yang dikirimkan, maka yang diterima menjadi BV. Sama ya, dia berupa probabilitas. Sehingga kita bisa juga menghitung rata-ratanya, rata-rata kanal informasinya yang diterima itu sebesar jumlahan dari probabilitas PK karena AC dikalikan dengan probabilitas AC. Nah, probabilitas itu disusun dalam sebuah matrik menjadi seperti ini. Ini menjadi matrik Q untuk seluruh ya, seluruh informasi dalam kanal tersebut. PBAC, seterusnya. Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya citra yang disusun menjadi bentuk seperti ini. 4 kali 8. Ini menggunakan asumsi distribusi uniform di mana PAC probabilitas untuk setiap informasi ini dianggap sama uniform ya, distribusi uniform yaitu 1/256. 256 adalah jumlah tingkat keabuan, maka HZ-nya atau average information content-nya atau entropinya itu adalah min 256 dikalikan 1/2 log 1, jadi sama dengan 8.
Sehingga average information content per pixelnya adalah 8 bit, sehingga total entropinya adalah total total ukuran citranya dikalikan dengan 8 bit atau 256 bit. Ini contoh cara menghitung average information dengan distribusi uniform. Nah, ini contoh lain kalau kita menggunakan probabilitasnya itu tidak sama, tapi berdasarkan histogram tingkat keabuan citra, maka kita bisa tentukan, misalkan tingkat dari sini kan 21, ini ada 1, 2, 3, 4, 4 kali 3 ada 12, ya. Kemudian 95 ada 4, 169 ada 4, 243 ada 12. Sehingga probabilitasnya kalau kita hitung 3/8, 1/8 juga ini totalnya jangan lupa pasti sama dengan 1. Maka kita bisa menghitung entropi per pixel itu adalah dihitung satu persatu ya, min ya. 2, ini kita hitung aja 2 kali 12, ini kan 3/8-nya ada 2. Ya, 2 kali 3/8 kali ini ditambah 2 kali 1/8. Atau kalau mau diurut ya semua ya, 3/8 kali log 3/8, terus ini kalikan log 1/8, ini kalikan log 1/8, ini kalikan log 3/8. Ya, terus dijumlah semua. Ya, dijumlah. Terus dikalikan minus di sini depannya. Ya, hasilnya di sini ternyata dia lebih kecil 1,81. Sehingga total entropinya juga lebih kecil, jauh lebih kecil daripada yang sebelumnya 256. Oke, contoh yang lain kalau kita melakukan pengkodean dengan pasangan. Kalau ini tadi pengkodean dengan distribusi, ini kita menghitung dengan pengkodean dengan pasangan dengan memperhatikan frekuensi dari setiap pasangan. 21, jadi dilihatnya di sini 21 dijajar dengan 21. Ini ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian misalkan 21 dengan 95 ada berapa? 95 dengan 169 ada berapa? Nah, terus ujung kanan dengan ujung kiri ini juga dihitung. 243 sebelahnya 21 gitu. Jadi muter gitu ya. Ini 243, 21. Sorry. Ini artinya di sini 243 di bagian akhir ini ya berdekatan dengan 241 dengan 21. Ini ada 4. Nah, ini ada beberapa ya, beberapa cara untuk menyatakan informasi ya. Sehingga di sini lebih sedikit lagi kalau kita hitung. Nah, entropi per pixelnya. Sehingga totalnya juga pasti lebih sedikit. Ini sama ya, dikalikan dengan log 1/4 dan seterusnya. Kemudian juga bisa dengan difference array. Jadi yang di sini yang kita hitung berapa sih yang differentnya 0. Different itu pengurangan dari ini dengan kolom 1 dengan kolom 2 ini kan differentnya 0 ya. 21 dengan 21 kan gitu ya. Kemudian di sini juga 21 dengan 21 differentnya 0. Nah, ini ada selisih yang beda lagi 21 dengan 95, 95 dengan 169. Nah, di sini ternyata hanya ada 3 nilai yang berbeda. Nah, di sini kalau kita hitung dengan menggunakan ini, totalnya 1,41. Nah, ternyata yang paling sedikit adalah kalau kita menggunakan pair ya di sini. Nah, ini. Oke, itu untuk bagaimana menyajikan kanal ya, informasi kanal ya.
Jadi kita bisa menyajikan informasi kanal itu dengan pasangan sehingga jumlah bit atau jumlah, kalau dikatakan di sini kan menunjukkan tingkat ketidakpastian. Jadi semakin kecil maka dia semakin pasti. Sehingga yang bagus yang mana ya? Bagus yang dia semakin kecil. Semakin kecil maka dia semakin pasti. Tingkat kepastiannya semakin tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke teknik kompresi error free compression. Jadi ini error tadi saya singgung, error free compression itu seperti apa? Ya, dikatakan bahwa rasio kompresi pada error free compression itu antara 2 sampai dengan 10. Teknik ini untuk menghilangkan interpixel redundancy ya, dengan menggunakan run length method dan coding redundancy dengan variabel length coding. Metode untuk mengeliminasi coding redundancy-nya ini menggunakan Huffman coding. Nah, ini. Jadi merubah menjadi variabel length ini menggunakan Huffman coding. Kita lihat contoh Huffman coding-nya. Ya. Jadi Huffman coding itu seperti apa? Sorry. Huffman coding ya. Misalkan kita punya simbol, ini sebutan saja ya, A2, A6, ini contoh simbol. Dia punya probabilitas kemunculannya, ini probabilitas kemunculannya, anggaplah piksel ya. Piksel 2 itu probabilitas kemunculannya 0,4, sampai dengan 5 itu probabilitasnya 0,04. Ini diurutkan dulu simbolnya berdasarkan probabilitas yang terbesar. Nah, kemudian di sini cara mengkodekannya dia jalan ke kanan ya, jadi dibuat kolom-kolom seperti ini, kolom ya, kolom code, kolom 1, kolom 2. Jadi kita mulai dari ini 0,4. Ini kita beri kode 1. Ya, kemudian 0,3 ini kita beri ya. Jadi di sini sampai di sini ya. Kita mulainya dari sini. Mulainya dari sini. Jadi 0,4 ini adalah 1. Oke, saya ulangi ya untuk yang ini tadi. Jadi pertama kita urutkan terlebih dahulu. Ini probabilitasnya 0,4 sampai 0 seterusnya. Nah, kemudian kita buat kolom-kolom seperti ini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Perhatikan ya. Nah, kita menuliskan ulang ya Huffman codingnya di setiap kolom. Bukan Huffman coding, sorry. Probabilitasnya di setiap kolom. Ini abaikan dulu ya. Yang ini kita lihat hanya yang probabilitas dulu. Nah, jadi kita tuliskan lagi 0,4. Dari mana ini? Ini adalah kita menjumlahkan yang paling kecil terlebih dahulu. Ini kita jumlahkan. Nah, ini kan hasilnya 0,1. Nah, ini ya. Kemudian kita urutkan lagi dari paling besar 0,4, 0,3, 0,1, 0,1. Kemudian kita masuk ke kolom yang kedua. Jangan memperhatikan yang kodenya dulu. Ya. Ini sama. Jadi yang paling bawah ini dijumlahkan. Ini kan menjadi 0,2 ya, 0,2 sehingga kalau kita urutkan 0,4, 0,3, 0,2 ini yang kita taruh dulu baru 0,1. Jadi harus urut ya. Kemudian ini juga sama, ini dijumlahkan kan hasilnya 0,3 sehingga ini tetap di sini 0,4, 0,3, 0,3. Nah, oke. Nah, kemudian di sini jumlahkan 0,6, ini kebalik ya, harusnya
Ini 0,6. Nah, kalau sudah tinggal 2 sih sebenarnya nggak masalah ya. Nanti tinggal kita urutkan aja 0,6, 0,4 gitu ya. 0,6, 0,4. Oke, kalau sudah habis seperti ini totalnya pasti sama dengan 1. Nah, sekarang jalan kembali kebalik ke sini ya. Tapi kita ngisi kodenya. Nah, yang 0,6 ini kita beri kode yang berbeda pokoknya. 0,6-nya 0, 0,4-nya 1. Nah, gitu ya. Kemudian jangan lupa ini asalnya dari sini ya. Nah, ini. Nah, kemudian 0,6 0 ini 0 ya, 0,6 0 ini 0,6 ini kan diperoleh dari ini kan 0,3 dengan 0,3. Maka 0 ini kita kopikan ke masing-masing di sini. Kita kopikan 0 0 ya. Kemudian di belakangnya kita tambahkan 1 bit yang berbeda. Kalau ada 2 ya 0 1 di sini. Oke, jadi ini kita kopikan ke sini. Nah, sekarang kita lihat di sini 0,3 ini kan diperoleh dari ini 0,2 ditambah 0,1. Maka 0,1 ini kembali kita kopikan ke sini ya. 0,1 ini kan 0,1. Nah, ditambah di belakangnya 0,1. Yang lain juga sama kita kopikan saja. Ini kita kopikan, ini kita kopikan. Oke, kemudian kita lihat di sini 0,2 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari 0,1 tambah 0,1. Maka ini 0,010 ini kita kopikan ke sini. 010 kita kopikan ke sini, lalu ditambah di belakangnya 01. Yang lain bagaimana? Yang lain juga tinggal kita kopikan 011 kita kopikan ke sini, 00 kita kopikan ke sini, satunya kita kopikan ke sini. Nah, sudah. Kemudian terakhir kan ini 0,1 ini diperoleh dari 0,06, 0,04. Maka 010 ini kita kopikan ke sini. 0, ini ya. 0101. Ditambahkan lagi di belakangnya 0 dan 1. Nah, inilah hasil codingnya ya. Hasil coding movement code-nya. Nah, kalau kita hitung L average-nya dengan cara yang saya jelaskan di pertemuan awal, itu adalah 0,4 dikalikan dengan panjangnya ini 1, kemudian 0,3 di sini panjangnya 2, 0,1 panjangnya 3, 0,1 panjangnya 4, dan seterusnya. Totalnya hanya 2,2 bit per pixel. Jadi kalau kita total hitung entropinya, ini kita dapatkan 2,14 bit. Ini sudah selesai, jadi begitu prosesnya. Ini untuk yang error free compression. Jadi ini yang menjelaskan bagaimana mendapatkan variabel code ya, variabel length yang saya jelaskan di awal-awal sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.